Kita sekarang masih di Kongko Seni Kampung Semar. Malam ini kita akan bincang-bincang tentang persiapan pameran cokot dan cokotisme dalam 4 generasi. Ini ada generasi Pak Cokot sendiri sebagai penemu penciptanya, kemudian ada karya dari putranya, ini diwakili oleh Pak Wayan Sawat, dan ini untuk cucunya diwakili Pak Made Kanten dan Pak Wayan Bondal. Untuk cicitnya ada Made Rudana. Pak Kanten, kalau kita nih sekarang melihat seperti ini, pernah bisa mengumpulkan 4 generasi nih. Ini Pak Cokot ini tidak sekolahan, tidak sekolah seni, tapi bisa menurunkan 4 generasi ini luar biasa nih. Ini pendapat Pak Kanten gimana nih Pak? Ya, saya juga menilainya luar biasa itu sebagai cucunya. Salut juga sama kakek saya bisa ikut jadi generasinya, bisa ikut. Kadang-kadang kan kalau punya anak belum tentu mau mengikuti jejaknya. Belum tentu mau ya, memang gitu. Padahal saya tanya-tanya itu baik dari Pak Bondal, Nabi juga tidak diajarkan, hanya mereka melihat. Berarti keteladanan ini juga sangat penting, karena anak itu keteladanan adalah suatu guru yang luar biasa. Nah ini Pak Kanten, kalau dengan melihat karya-karya yang ada di sini, walaupun ini belum tertata rapi atau saya katakan boleh dibilang belum representatif semua lah ya, tapi setidaknya gaya dan aliran cokot ini ada kemiripan, ada kesamaan ya satu sama lainnya. Di antara putra Pak Cokot, cucunya ini menurut Pak Kanten ini siapa yang benar-benar mengikuti gaya karya seperti Pak Cokot ini? Sebetulnya hampir semuanya mengikuti karya Pak Cokot ini. Tapi yang paling sangat mirip itu Pak Sawat yang mirip Pak Sawat ya, dengan gaya modelnya. Iya betul. Ciri khas apa sebetulnya yang ditunjukkan dengan karya Pak Cokot itu? Itu biasanya kedalaman pahatannya itu biasanya hanya keluarga yang tahu pahatan itu seberapa, Pak Cokotnya seberapa. Kecuali misalnya kurator itu sudah lama mengamatinya, pasti dia akan tahu. Akan terasa kelihatan ya, karena memang suatu karya ini memiliki taksu gitu, taksu kedalaman dari ini. Terus bentuk karya atau model ukiran dari Pak Cokot ini sebenarnya temanya apa Pak? Sebetulnya temanya dia itu ngikutin bentuk kayu sih Pak. Jadi ngikuti bentuk kayu berdasarkan intuisinya sendiri ya. Jadi saya tadi sampaikan waktu saya bincang-bincang dengan Pak Bondal sama Made Rudana, saya mengatakan ini aliran jiwa. Jadi ini saya pada konteks ini judulnya ekspresif magis. Magis itu bukan berarti ada klenek ya Pak, tapi ada suatu taksu, ada roh jiwa yang ditampilkan dalam karya. Walaupun kayu itu sebetulnya tidak nampak kayu yang memang disiapkan untuk menjadi khusus untuk menjadi patung ya. Kadang-kadang kan kayunya juga lubang-lubang, terbuang-buang gitu. Tapi justru itulah kekuatannya. Nah sekarang kalau Pak Kanten menilai ya, artinya boleh melihat selalu ada gambar bentuk primitif, entah binatang, entah manusia, entah itu pohon, entah apalagi. Yang paling menonjol dari karya Pak Cokot, kan banyak karya Pak Cokot, ya, yang paling menonjol itu apa? Dari bentuk apa yang diantara semua itu yang paling disukai itu? Yang Pak Cokot yang paling disukai itu dia bisa ngambil imajinasinya itu biasanya berbentuk dewa-dewa Pak. Misalnya Trisakti, Satu Ngempu, yang begitu dia suka. Jadi mengambil dewa-dewa dari cerita-cerita lontar gitu ya. Di samping ya binatang-binatang itu ngikutin bentuk kayunya itu sendiri. Jadi perwujudannya memang sesuai dengan ekspresi jiwanya ya. Iya betul. Maunya kemana gitu. Nah ini mungkin saya tanya ke Pak Aisul. Pak Aisul ini kan juga sebagai seniman juga ngamati karya Pak Cokot. Pak Aisul membuat suatu, boleh dikatakan ini bukan mengkurasi tapi sebagai pengamat nih, saya mengajak para seniman-seniman untuk menulis, untuk membahas karya Pak Cokot ini, karena kita memang harus mendialogkan. Seni itu bagian dari dialog. Nah ini Pak Aisul punya pendapat apa untuk kira-kira melihat yang pameran kali ini tuh ada 4 generasi loh Pak? 4 generasi ya Pak ya.
Menarik memperhatikan mengapresiasi karya-karya Pak Cokot dan Cokotisme. cokotisme yang diwariskan kepada anak cucu dan cicitnya. Cokot sebagai seniman pasti bukan seniman sembarangan. Ketika dia mewariskan sesuatu itu kan pasti ada pencapaian yang tidak semua orang bisa mencapai seperti yang dicapai oleh pematung Cokot itu ya. Dengan keliaran-keliaran imajinasinya yang dipungut atau diambil dari naskah manuskripnya, dari lontar-lontar tua, dan juga saya baca juga tentang bagaimana semedinya dia atau sembayangnya dia di Pura Taro ya. Iya. Kebetulan saya mengamati pura tadi, saya hubungkan dengan kepurbaan. Saya memakai istilah purba untuk mengamati karya-karya Pak Cokot, Pak. Karena saya bandingkan dengan apa yang ditinggalkan artefak yang ada di Candi Suko dan Cetho. Itu zamannya itu sesuai dengan Pura Taro sebagai warisan dari akhir Majapahit ya. Itu saya kira taksu atau ruhnya sama. Saya ngambil ruhnya, bukan sebagai bentuk-bentuk visualnya, Pak. Jadi yang intangible, yang tidak benda di balik benda itu. Itu yang saya kira membentuk karya-karyanya Pak Cokot. Tentunya dengan merespon apa yang ada pada kayu itu sendiri. Itu sih, Pak. Ya. Sekarang ke Mas Joko. Nih, Mas Joko juga menjadi tetangganya Pak Kanten yang cukup lama dan juga mengetahui tentang karya-karya Pak Cokot dan cucunya. Kemarin juga menulis tentang karya Pak Cokot. Nah, ini punya pendapat atau punya semacam bentuk apresiasi kah atau bentuk interpretasi yang berkaitan dengan karya-karya ini, terutama 4 generasi ini, Mas. Karena saya baru sadar ketika di sini, ternyata ini 4 generasi loh. Karena walaupun kemarin saya masih lupa nih, wah ini 4 generasi ini luar biasa. Pertama, Pak Cokot tidak ngajari, Pak Cokot bukan guru dan tidak berpendidikan seni. Karena kemarin kalau cerita-cerita sekilas, Pak Kanten ngatakan ini tukang angon. Pertama kali ngukir malah pakai arit. Lah ini ternyata kemarin saya bincang-bincang salah satu seniman mengatakan, karena mewariskan seni itu tidak mudah. Nurunkan seni ke anaknya, ke cucunya lagi itu nggak gampang. Nah, ini kalau pendapatnya nih apa nih? Monggo, Mas Joko. Terima kasih. Jadi saya bertetangga berkarya dengan Mas Kanten sudah belasan tahun, ya cukup lama. Memang ditempatkannya panggung untuk 4 generasi ini, wah ini sangat luar biasa, dan saya berpendapat bahwa seniman Cokot ini bukan diciptakan, tapi memang sudah tercipta dari sananya. Ada zamannya, atau punya zaman masanya gitu. Ya, jadi sudah tercipta dari lahir, jadi memang darah seninya itu mengalir, bukan disengaja ya, itu bukan mencari sesuatu, memang itu sudah ada. Jadi ketika Cokot berkarya tentunya ya walaupun tidak sekolah seni, tentunya itu mengalir begitu saja. Ya sampai ke anaknya, bahkan sampai ke cucunya, bukan ke cicitnya, itu otomatikal itu sudah mengalir, dan itu luar biasa ya. Apalagi di Bali itu ada istilah tadi ya, taksu ya. Jadi memang secara kejiwaan itu terturun, dan itu sudah menjadi budaya di Bali ya, taksu itu. Maka semua anak Cokot yang laki-laki kalau nggak salah mematung ya, secara keseluruhan. Nah itu darah itu mengalir, ya. Seperti nggak nih ya. Dia anak itu mengalir, dan itu udah nggak bisa. Walaupun nanti karena gitu, perubahan zaman mungkin bisa orang malas atau yang lain tidak tertarik ya. Nah kita kembali ke Pak Kanten lagi nih. Pak Kanten, ini kita nih juga mendiskusikan tentang karya Pak Cokot ini ya nggak ada habisnya, karena memang pasti ada sesuatu. Pada era dulu mungkin Pak Cokot belum terlalu banyak media, belum dokumentasi juga nggak baik, referensi literasi tentang Cokotisme ini juga sangat kurang. Nah, tetapi ternyata menurut saya
apa yang menjadi spirit karya atau kerja Pak Cokot ini terrefleksi atau mungkin terliterasi secara membumi dari anak cucu dan cicitnya. Kira-kira kalau Pak Kanten merasakan apa ya? Kita ini kalau melihat karya, melihat ini kan bisa menilai. Tadi kalau Pak Kanten bisa melihat ini si A, si B, si C ini kalau bukan keluarganya mungkin nggak tahu. Ya mungkin mirip-mirip gitu ya, tapi masing-masing keluarga ini punya ciri khas. Dari ke-6 putranya Pak Cokot yang menurut Pak Kanten paling semangat untuk membangkitkan Cokotisme siapa Pak? Sebetulnya itu Pak Nongos yang dia pengen membangkitkan cokot itu, gaya cokot itu dia kebetulan aja belakangan ini mungkin karena dia kurang sehat ya. Sudah usia kali ya. Usia, ya. Pengalaman apa yang paling menarik mungkin dengan gaya mentransformasi seni budaya yang dilakukan oleh Pak Nongos ini yang mungkin bisa ditularkan kepada yang lain nih, karena kan masalah seni budaya ini saya kira kan harus diturunkan, harus ditransformasi supaya mungkin dengan bentuk lain, tidak harus seperti sama ya, tapi setidaknya masih ada yang mau peka, peduli dan senang terhadap seni ini. Gimana Pak Kanten? Ya, dia cuma menyarankan sama ponak-ponakannya itu yang penting itu berkarya gitu loh, berkarya menurut kemampuannya masing-masing keponak-ponakannya. Jadi tidak dipaksakan, harus begini, ya, bebas gitu aja. Bebas gitu. Tidak memaksakan harus kayak Pak Nongos atau niru patungnya Pak Cokot, enggak, nanti akan ketemu sendiri kayak silakan mencari dan menemukan sendiri, ini yang paling penting. Karena kalau bisa menemukan akan bisa mengembangkan ya Pak ya, bukan menghafal ya. Karena dengan menemukan memiliki pengalaman. Nah, ini kalau dari semua cerita ini yang paling diingat oleh Pak Kanten apa? Pesan-pesan baik oleh kakeknya, paman-pamannya atau ayahnya sendiri apa Pak? Dari ke semua itu orang tua saya, terus kakek itu yang paling saya ingat sampai saat ini itu pesannya itu bekerjalah dengan kejujuran apa adanya, jangan terlalu bekerja dengan kejujuran. Seni itu kejujuran. Artinya kita tidak mengada-ada, tidak membuat-buat, tetapi berusaha jujur. Tadi saya yang paling menarik, terus berkarya. Itu pesan yang memang luar biasa, mengajak berani untuk tidak takut salah kan begitu ya. Nah Pak Kanten, kalau kita melihat lagi karya-karyanya ini sebetulnya berapa banyak yang diantara semua itu paling produktif siapa Pak? yang produktif sebetulnya itu Pak Nongos cukup produktif Pak Nongos. Pak Nongos produktif ya, juga. Terus jadi kalau ya terus di masanya saya juga cukup banyak. Terus Pondal juga cukup banyak Pak karyanya. Gitu. Jadi memang setiap generasi itu ada bagian yang menonjol yang cukup berkarya gitu ya. Iya benar. Nah, suatu ketika ini gaya Cokotisme ini kan juga booming begitu ya. Bahkan ada kampung apa Pak? Kampung Jasan. Kampung Jasan ya yang mengikuti. Desa Jasan. Nah, Desa Jasan itu ternyata usianya sampai seumuran Pak Kanten atau seumuran putra-putranya Pak Nongos. Tadi saya tanya sama si Nabik itu katanya sudah nggak ada lagi malah. Iya, udah nggak ada lagi. Nah, ini menurut Pak Kanten ini apa sebabnya nih kira-kira nih naik turunnya Cokotisme ini? Ya itu yang saya sebutkan tadi itu berkarya dengan kejujuran, kesungguhan hati. Kalau dia nggak sungguh-sungguh cuman mengikutin, akhirnya juga tidak begitu lama bertahannya. Gitu. Pasti akan cepat menguap, hilang ya, karena yang dikejar memang bukan materi. Yang dicari adalah suatu kepuasan jiwa, menggoreskan tinta emas di dalam sejarah seni. Ini Pak Aisul, nih Pak Aisul sebagai seniman yang sudah senior juga. Nah Pak Aisul nih, ini melihat situasi dan kondisi perkembangan seperti ini gimana? Atas nama Balai Budaya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Cokot ya, dari anak sampai ke cicitnya sudah bersedia untuk memamerkan karya-karya dari 4 generasi. Ini sebuah kehormatan bagi Balai Budaya sebagai sebuah tempat yang memang cukup memiliki sejarah yang penting ya di Indonesia, baik
mengenai pemikiran dan praktik kebudayaan, kesenian juga ya di dalamnya, dan sangat match ketika kesejarahan cokot dan cokotisme untuk digelar di sini di Balai Budaya. Dan ke depan saya pikir kalau di Bali mungkin sudah ada ya khusus museum tentang cokot. Saya berharap entah itu pemerintah atau swasta di Jakarta mungkin sedikit demi sedikit akan dibangun sebuah museum cokot. Itu sebagai penghargaan kita atas pencapaian-pencapaiannya dia sebagai maestro dan sebagai yang sangat original dalam karya-karya dan pemikiran. Ke depan itu saja Pak, supaya literasi pada masyarakat. Literasi kepada masyarakat tetap mencatat tinta emas sejarah yang telah diukir atau telah ditorehkan Pak Cokot dan generasi-generasinya melalui aliran cokotisme. Ini Mas Joko untuk closing, untuk memberikan suatu spirit buat kita semua Pak. Yang namanya kita sebagai seniman, entah itu memang diturunkan atau turunan dari bapak, kakek atau tidak, yang jelas seniman memang harus terus berkarya dari hati nurani yang sangat dalam, dari jiwa, bukan hanya berkarya berdasarkan pesanan, tetapi ya taruhlah pesanan atau pesanan dari Tuhan untuk diri kita sendiri, dan terus berkarya dengan tadi yang dikatakan Mas Kanten, jujur, artinya berkarya sesuai dengan hati nurani kita, bukan berdasarkan di luar diri kita. Itu yang menjadi catatan penting buat seniman untuk terus berkarya ke depan. Seni memang tidak hanya berhenti di sini karena ini suatu peradaban. Jangan sampai beku karena kita harus menjaga dan merawatnya, bahkan punya kewajiban dan tanggung jawab menumbuh kembangkan untuk bangsa ini tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan berdaya saing.